Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Susi. Subscribe dan share serta komennya ya. Melanjutkan part yang kemarin tentang anxiety-nya, yaitu apa itu ya anxiety? Anxiety itu adalah pikiran, penyakit pikiran ya. Ya memang pikiran betul ya, soalnya memikirkan ini kok penyakit tidak sembuh-sembuh ya, seperti itu ya. Apa sih ciri-cirinya gitu? Anxiety itu ketakutan yang berlebihan atau kecemasan yang berlebihan ya. Kecemasan kita, keluar keringat dingin, sama seperti lambung juga, keluar keringat dingin, takut keluar, takut mati, takut bertemu orang ya, takut, semua serba takut. Lalu saya drop kembali tuh, saya drop kembali ya. Jadi saya nggak bisa kemana-mana, nggak berolahraga, jadi nggak menggerakkan badan ya gitu ya. Nah, setelah itu saya lalu membuka lagi kembali YouTube ya, bagaimana menangani anxiety itu tanpa obat ya, maksudnya saya ingin mempelajarinya sendiri gitu ya. Lalu saya buka kembali YouTube dan mempelajarinya, lalu oh seperti ini ya. Jadi kita jangan intinya kalau untuk saya intinya kita jangan fokus pada penyakit. Betul, kita ada penyakit lambung, kan udah dikasih obatnya oleh dokter ya, seperti sukrafat, omeprazol atau lansoprazol ya, itu tetap rutin kita minum. Hanya tinggal pikiran kita yang dibenarkan dengan cara apa ya. Kalau tiba-tiba kita ada sesak, ada apa itu karena kita terlalu cemas dan berlebihan, kita tarik nafas ya, tarik nafas dalam, dihentikan, lalu dihembuskan, terus sampai rasa dada sesak itu hilang ya. Saya seperti itu diajarin di YouTube itu, saya menemukan trik-triknya seperti itu ya. Ya lalu mencoba apa? Mencoba memberanikan diri. Susah, memang benar susah. Saya setiap mau keluar tuh saya takut jatuh pingsan gitu loh. Jadi takut jatuh gitu. Kepikiran saya, aduh kalau saya jalan gimana. Jadi udah cemas berlebihan nih, udah terlalu cemas berlebihan ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan kita untuk berolahraga. Kalau kemarin GERD itu kita masih bisa sempat, walaupun hanya cuma 10 menit atau 5 menit, hanya menggerakkan badan atau jalan sampai luar rumah teras, itu saya masih bisa. Tapi ini total saya nggak bisa kemana-mana karena serba takut ya, serba takut saya udah gitu langsung lah. Setelah saya mengikuti webinar itu juga, mengikuti panduan dari YouTube juga itu ya, lalu saya mencoba memberanikan diri. Jadi jalan saya dari dapur ke depan ya, terus melangkah, berjalan pelan-pelan, terus jadi setiap udah ada rasa, tahu-tahu tiba-tiba ada rasa kayak seorang mau pengen nangis, tapi apa yang ditangisin gitu ya, seperti apa rasanya gitu, kayak orang kok pengen nangis, jadi kayak nggak berkesudahan, pengen sedih, hawanya sedih gitu, marah, sedih. Jadi kayak kita terkena, kalau orang ke bahasa psikiaternya ya, itu kayak orang kena bipolar gitu ya. Nggak tahu ya itu apa bahasanya, saya nggak tahu deh itu, pokoknya jadi seperti itu. Kita nggak sedih atau tidak mungkin, kok tahu pengen nangis gitu loh, sedih bawaannya gitu kan. Lalu saya berobat kembali itu, lalu diberi obat, seperti obat, nggak tahu ya obat apa itu namanya, dari dokter penyakit dalam juga, agar saya tidak terlalu cemas berlebih ya. Langsung ibarat dikasih itulah gitu kan. Jadi kita, pola pikir kita jangan isinya itu jangan dipikirin nih penyakit nih gitu. Tapi gimana nggak mau dipikirin, kita ada begah sedikit langsung wong gitu kan, kita kepikiran lagi wong gitu, kepikiran lah seperti itu kan. Jadinya kita
nggak sembuh-sembuh. Jadi mikir terus, sempat kepikiran juga akhirnya, karena sudah kelamaan saya lambung, kelamaan ada GERD-nya, nambah dengan anxiety-nya ya, disarankan saya untuk datang ke psikiater, katanya coba ke psikiater untuk menenang. Saya pikir kok psikiater, kata saya gitu, apa saya gila gitu kan. Tapi saya menyarankan ikut juga, akhirnya saya ikut, disarankan ke psikiater ya, saya ikuti ke psikiater itu kan. Di sana saya dibilang, iya betul, ini ibu kena kecemasan yang berlebih. Jadi ya lambung itu bukan karena lambungnya ibu yang sakit, tapi pikiran ibu yang sakit loh. Dengan saya itu dok, pikiran saya karena lambung sayanya yang sakit, bukan karena lambung saya, karena pikiran saya yang sakit. Jadi bagaimana ya? Jadi akhirnya untuk memutuskan tali setan itu ya, tali perputaran setan itu ya, saya akhirnya dengan terpaksa juga akhirnya saya memakai obat bantuan psikiater ya, kayak memakai bantuan psikiater untuk menenangkan doang gitu, untuk menenangkan pikiran, jadi tidak ada cemas berlebih gitu ya, dan untuk juga menormalisasikan jam tidur saya. Ini tidur waktu itu masih ngaco, jadi kadang siang malam tuh nggak tidur ya kan. Jadi itu yang bikin anxiety-nya bertambah gitu kan. Jadi saya dibantu juga akhirnya dengan obat-obatan dari psikiater ya, tidak karena memang sudah berapa kali bolak-balik ke internet atau penyakit dalam itu tak ada perubahan, karena memang intinya itu dari pikiran ya. Nah, pikiran ini kalau untuk pertama saya berobat ke psikiater itu, saya juga sambil diimbangi. Alhamdulillah dalam 2 hari atau 3 hari saya setelah minum dari obat psikiater itu ya, saya mau tuh jalan keluar. Nah, dari jalan keluar, berolahraga, lalu kita bisa bertemu dengan orang, udah berani, udah mulai ya sedikit-sedikit ya. Itu baru 3 hari, karena mungkin dari semangat saya juga pengen sembuh, hanya perlu dibantu. Ibaratnya orang mau jalan, tapi kalau kita nggak ada topangan kan kita nggak bisa jalan. Jadi semacam itu, jadi kita mau jalan harus ada topangan, sanggahan, kalau orang bilang itu kayak kruknya ya. Nah, begitupun penyakit saya harus bisa jalan, tapi harus ada yang menyanggahnya juga, yaitu obat yang dari psikiater itu ya. Jadi saya jalan tuh, belajar jalan, terus olahraga, saya bisa bergerak. Alhamdulillah udah bisa 2 minggu, 3 minggu itu sudah ada perubahan ya. Ada perubahannya apa? Saya bisa berolahraga setiap jam 7 atau jam 8. Terus udah bisa mau ditinggal ya, udah nggak ada lagi rasa pengen nangis atau gimana gitu kan. Itu yang disebut anxiety. Lalu apa psikosomatisnya? Tuh, saya nambah lagi penyakitnya, ada psikosomatisnya juga ya. Psikosomatis itu tremor itu ya. Jadi saya tuh seperti lambung juga. Kalau yang pada awalnya betul, saya juga ada tremor juga ya, tapi ini tremor kan. Nah, terus dikasih juga lah obat pas saya untuk berobat ke kontrol yang kedua. Saya bilang, kok dok saya jadi agak tremor ya, begini. Dikasih juga lagi obatnya gitu kan. Ternyata saya juga itu selain ada lambung ya, menurut penyakit dalam saya juga hormon saya kurang bagus, karena memang udah menginjak menopause kayaknya ya. Saya udah waktu itu umur 45 itu udah tidak haid. Jadi mungkin hormon saya yang udah kurang bagus ya. Jadi bisa juga dari situ. Jadi kita betulkan dulu lambungnya. Setelah lambungnya selesai, baru hormonnya yang kita dibetulkan. Nah, apa saja sih yang dirasakan selama anxiety ya? Yang dirasakan di anxiety itu ya rasanya cuma takut aja, rasa takut.
semua tuh takut mati lah. Sampai saya sudah berdoa, sampai saya sudah sholat tengah malam karena saya nggak bisa tidur, jadi saya semua sholat terus ya. Jadi zikir ya, ibaratnya kita tuh salawatan ya sampai ngantuk, mata tetap nggak bisa tidur. Jadi itu yang bikin saya anxiety ya. Eh, jadi penyakit itu seperti lingkaran setan. Awal dari lambung ya, ternyata saya baru tahu waktu saya terdeteksi terkena corona itu, saya langsung ibaratnya kaget ya, kaget. Lalu mungkin pikiran saya langsung terkena dengan pikiran saya, karena langsung di bawah kepala saya itu kayak langsung pegel, merinding, apa bagaimana, apa keluar keringat dingin semua begitu kan. Nah langsung terus malam itu pas habis kedeteksi corona itu langsung saya nggak bisa tidur, langsung lah kayaknya nih naik lambung, dada panas, sesak, segala semuanya. Nah itu awal mulanya jadi lambung ya, karena pikiran kita yang udah enggak karena kita udah ada panic attack ya, itu lagi. Atau ada istilah dari psikiater itu namanya panic attack ya. Panic attack itu kita terlalu panik ya, memang panik karena lagi rame-ramenya, gimana kita nggak panik. Depan rumah saya ada yang meninggal ya, di grup-grup saya juga ada yang meninggal. Jadi saya akhirnya, suami saya bilang HP di stop, jangan nonton berita juga, jangan lihat HP dulu. Kalaupun mau nonton TV, nonton yang lucu-lucu gitu ceritanya. Jadi saya disuruh nonton yang lucu-lucu biar kita tidak kepikiran kemana-mana gitu ya. Nah setelah kita apakah kalau anxiety makannya ada pantangan? Kalau anxiety pantangan sih makan sih nggak ada. Yang penting kita masih dalam normal, kita kan masih dalam tahap pembenaran lambung ya. Makan tetap saya masih 4 jam sekali, masih 4 jam sekali saya makan nasi lembek ya, masih nasi lembek untuk lauk. Kalau sekiranya memang ada sesuatu yang dimakan terus kita berasa udah nggak enak, berarti itu tidak cocok dan jangan dilanjutkan. Seperti buah, saya contohnya kalau buah, selama saya sakit lambung itu saya tidak makan buah ya, karena lambung saya bukan, orang itu berbeda-beda lambungnya ya, lambungnya berbeda-beda. Ada yang hanya mau makan buah tapi nggak kena nasi, karena apa, nasi juga ada yang suka, ada yang bikin begah, ada yang ini nggak tahu juga ya, pokoknya lambung itu porsinya beda-beda. Kalau saya kemungkinan buah yang nggak bisa ya, karena untuk nasi ya masih saya masih bikin bubur, saya juga bisa, cuman nggak bisa tahan lama, jadi saya tuh cepat gampang lapar lagi gitu kan. Nah setelah pembetulan lambung ya, gerdnya sudah agak mendingan dan anxiety-nya itu timbul, psikomotisnya juga langsung ada lagi ya. Itu perubahan dari segala kulit ya, kulit jadi kusam, muka jadi kayak orang ya, mungkin memang karena nggak ada pokoknya hitam, kayak orang hitam ya, biru bagaimana gitu pokoknya. Jadi kayak nggak bersih ya, jadi begitu contohnya. Saya mengalami turun berat badan dari 75 jadi 55, berapa kilo tuh saya turun itu dalam 1 tahun. Saya lambung itu setahun lambung, karena saya lambung, GERD ya, anxiety dan psikosomatisnya saya langsung kena juga ya. Nah itu, jadi saya ibaratnya setelah kita pelan-pelan, yang penting itu kita disabarin ya, dan dibantu oleh orang-orang yang terdekat ya, di antara itu kalau suami, orang tua ya, teman-teman. Jangan selalu pun sampai sekarang pun jadi kebawa. Saya sampai sekarang, dulu lagi saya belum terkena anxiety itu, saya ini pikirannya gampang terpengaruh, nggak boleh denger jelek dikit langsung ya naik darah saya ini. Tapi semenjak saya mungkin ada obatnya ya, waktu yang kemarin psikiater itu ada obat kayak seperti jangan terlalu berlebihan, kalau kata kita jangan terlalu lebay yang dipikirin ya, jangan terlalu lebay, jadi kita cuekin aja. Ada yang diomongin ini nih, monggo silakan lepas, itu aja ya. Jadi itu akhirnya bertahap, lama-lama
berat badan naik kembali ya. Ini saya hanya untuk baru luarnya saja nih saya ini. Kalau pengen untuk detail dari gejala ya, dari gejala, terus bagaimana rasanya, terus pengobatannya, lalu terus kita harus melakukan apa ya. Nanti saya bikin cerita kembali atau pengalaman kembali ya. Yang penting untuk lebih lanjutnya, untuk pengen lebih tahu, dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan komen saja dan langsung di subscribe ya. Untuk itu nanti pertanyaannya nanti saya jawab yang saya alami aja ya, yang saya alami. Yang kalau memang di batas atau di luar pengalaman saya, mungkin nanti saya saran Anda ditanyakan aja ke dokternya begitu ya. Kalau saya kan memang pengalaman saya kan seperti itu. Benar, kalau untuk anxiety itu penyakit pikiran ya. Ya, pikiran saya itu yang berawal dari karena rasa saya panik karena ada saya terdeteksi terkena corona itu ya, kena covidnya itu, lalu larilah ke lambung. Nah, jadi dari lambung terus lari lagi ke pikiran. Ya udah seperti itu, muter-muter di situ aja ya. Untuk lebih jelasnya lagi silahkan komen saja. Nanti saya insya Allah kalau memang ada yang bisa saya jawab, pasti saya jawab setahu dan sepengalaman saya ya. Ada juga, tapi kalau menurut yang di tempat yang sebelah, maksudnya untuk di channel-channel yang lain yang merasakan saya juga, ada yang tidak pakai, ada maksudnya ada yang tidak dibantu dengan obat psikiater, bisa ada. Tapi ya kita bukannya kita enggak, kita tuh ikhtiar jalan terus ya, ikhtiar jalan terus. Saya juga ngomong sama dokternya, dok, apa kalau saya minum obat psikiater itu akan terketergantungan atau tidak? Tenang aja, ibu itu bisa sembuh ya, dan tidak akan terketergantungan, karena ketergantungan apa enggaknya itu tergantung ininya ibu. Kalau ibu kepengen sembuh, ininya ibu udah harus dibenerin. Tidak boleh ibarat punya pikiran jelek, nggak boleh terlalu banyak mikir, nggak terlalu banyak pikiran. Itu kalau kata dokter. Jadi nggak ada tuh yang namanya ketergantungan apa enggaknya, itu tergantung kita. Untuk yang punya penyakit anxiety ya, untuk bipolar, untuk apa itu seperti yang orang-orang sakit jiwa itu mungkin karena rutin, itu harus rutin ya, karena memang itu dia emang terus. Tapi untuk menurut yang saya konsultasikan ke dokter psikiater pun katanya kalau minum obat juga tidak ketergantungan. Maksudnya yang pada punya bipolar itu tidak ketergantungan. Kalau memang beliau memang udah siap dilepas ya lepas ya, cuman ya ada konsekuensinya juga ya, mungkin ada harus dalam pengawasan dokter ya kan, juga seperti itu. Jadi kalau untuk kasus saya anxiety itu saya masih bisa dibetulkan, maksudnya masih bisa nggak ketergantungan, karena memang itu biar tergantung atau tidaknya itu tergantung kita ya, tergantung dari pikiran kita. Jadi selagi ya orang yang masih merasakan anxiety ya, saya sarankan kalaupun masih bisa tidak pakai obat psikiater, coba aja tidak usah ya, masih bisa diolah pikirannya sendiri, silahkan. Kalau saya itu memang udah karena saya udah merambat kemana-mana ya, udah kena psikosomatis saya, udah lambung saya, jadi saya ngerepotin semua orang. Jadi udah saya akhirnya lari lah ke psikiater itu, karena saya dapat rujukan dari dokter internisnya ya, dokter penyakit dalam sendiri, karena penyakit dalam kan tidak memiliki obat-obat gituan, obat-obat seperti itu kan. Jadi saya dilarikannya ke situ. Jadi yang namanya psikiater atau kita obat psikiater itu bukan berarti kita sakit jiwa, tapi itu pembenahan pikiran ya, kita ditenangkan ya. Jadi jangan takut kalau kita masuk ke psikiater itu bukan kita orang gila. Yang ngomong kalau orang gila ya orang gila lain, bukan kalau kita itu psikiater. Bahasanya cuman karena kita sakit karena pikiran gitu doang. Kita kalau gila ya saya ayam-ayam kita saya telanjang deh keluar ke sono kemari. Tapi kita kan enggak ya kan, begitu contohnya gitu. Jadi yang masih mengalami anxiety, kalau masih bisa ditanggulangi tanpa obat psikiater, Anda hebat. Teruskan, nggak apa-apa ya.
bisa dengan bisa lah belajar dari yang sudah yang ada di YouTube-nya, cari aja. Kalau saya memang itu udah saya pelajarin, tapi memang orang beda-beda, ada yang sabar, ada yang nggak sabar. Kebetulan saya orangnya yang nggak sabaran ya. Nah kalau yang nggak sabaran ya kayak saya, udah saya karena dirujuk oleh dokter penyakit dalam, saya harus ke psikiater, oke mangga, yang penting saya ibaratnya agak udah sehat ya. Nah nanti untuk pertanyaannya silakan, kalau yang mau di komen aja. Nanti setelah itu besok nanti saya akan menceritakan lagi untuk part selanjutnya. Anxiety itu perbedaannya dengan panic attack, dan apa ada hubungannya dengan lambung ya. Nanti besok part yang satunya lagi akan saya bahas gitu ya. Udah sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.